Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aji Ridwan Mas dari kelas pagi A dengan NIM 2113510008. Saya di sini akan mempresentasikan tentang graf. Sejarah graf. Teori graf diperkenalkan pada abad ke-18 oleh seorang matematikawan bernama Leonhard Euler. Euler ini ingin mencoba memecahkan teka-teki yang dikenal dengan nama masalah jembatan Königsberg. Pengertian graf. Graf didefinisikan dengan sebuah pasangan himpunan yang terdiri dari himpunan tak kosong dari simpul-simpul yang biasanya disimbolkan dengan V atau vertice, dan himpunan rusuk yang disimbolkan dengan E et G, di mana baik V atau E menghasilkan sepasang simpul pada G. Kemudian, himpunan simpul pada G akan dinotasikan sebagai V, dan himpunan rusuk pada G akan dinotasikan dengan E, sehingga akan menghasilkan rumus sebagai berikut. G sama dengan V, E. Kategori graf. Berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Yang pertama ada graf sederhana atau disebut juga dengan simple graph. Graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut atau disebut juga unordered pairs. Yang kedua, graf tak sederhana, disebut juga unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana. Yang pertama ada graf ganda, multigraph. Graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Untuk yang kedua, graf semu atau disebut juga dengan pseudograph. Graf yang mengandung gelang, loop, sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf tak berarah atau disebut juga dengan undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Selanjutnya, graf berarah atau disebut juga dengan directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Biasanya disebut dengan busur ARC. Busur U, V sama simpul U sama dengan simpul asal initial vertex. Simpul V sama dengan simpul terminal vertex. Macam-macam graf. Jenis-jenis graf terdiri dari 5. Yang pertama jenis graf sederhana. Sisinya itu tidak berarah, sisi gandanya tidak, dan sisi gelangnya juga tidak. Yang kedua, graf ganda. Sisinya tak berarah, sisi gandanya ya, sisi gelangnya tidak. Yang ketiga, graf semu. Sisinya tak berarah, sisi gandanya iya, sisi gelangnya iya.
Yang keempat, graf berarah. Sisinya berarah, sisinya ganda tidak, sisinya gelang iya. Yang kelima, graf ganda berarah. Sisinya berarah, sisi gandanya iya, sisi gelangnya iya. Terminologi graf. Ada beberapa terminologi graf. Yang pertama, ada adjacent, disebut juga bertetangga. Selanjutnya incident, bersisian. Yang ketiga, isolated vertex, simpul terpencil. Yang keempat, null graph atau empty graph, graf kosong. Yang kelima, degree, derajat. Yang keenam, path, lintasan. Yang ketujuh, cycle, siklus atau sirkuit, sirkuit. Yang kedelapan, connected, terhubung. Yang kesembilan, subgraph, upagraph, dan komplement upagraph. Yang 10, spanning subgraph, uparagraph, merentang. 11, cut set. Yang ke-12, weighted graph, graph berbobot. Adjacent, bertetangga. Dua buah simpul pada graf berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contoh 1, 2, 3, dan 4. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Selanjutnya, insiden, bersisian. Untuk sembarangan sisi E sama dengan U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Sebagai berikut contohnya. Sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Isolated vertex, simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contohnya, simpul 5 adalah simpul terpencil. Null graph atau empty graph, graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong. Ditulis sebagai n(n)(n) jumlah simpul. Contoh, graf di atas adalah graf kosong n5. Selanjutnya degree, derajat. Simpul yang berderajat 1 disebut anting-anting dan vertex. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in kurung buka V kurung tutup dan D out kurung buka kurung tutup V.
Dalam hal ini, din kurung buka kurung tutup V sama dengan derajat masuk kurung buka kurung tutup in degree sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Kedua, di out kurung buka kurung tutup V sama dengan derajat keluar kurung buka kurung tutup out degree sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Dan di V sama dengan D in V tambah D out V. Contohnya, derajat setiap simpul D in A sama dengan 2, D out A sama dengan 1. D in B sama dengan 2, D out B sama dengan 3. D in C sama dengan 1, D out C sama dengan 2. D in D sama dengan 2, D out D sama dengan 1. Pada graf berarah G sama dengan V, E selalu berlaku hubungan E D in V sama dengan V D out V sama dengan E. Sehingga V D in V sama dengan 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan V. Di out V sama dengan 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7 sama dengan E. Selanjutnya 4 lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V O ke simpul tujuan Vn di dalam graf G adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya. Vn plus 1. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, dan seterusnya, dan En sama dengan Vn1, Vn adalah sisi dari graf G. Lintasan sederhana, simpel 4, jika semua simpulnya berbeda, setiap sisi yang dilalui hanya sekali. Lintasan tertutup, closed path, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lintasan terbuka, open-ended path, lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang terakhir, panjang lintasan, jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Contohnya, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan sederhana dan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan tertutup. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2 bukan lintasan sederhana tetapi lintasan terbuka. Selanjutnya lintasan 1, 2, 4, dan 3
memiliki panjang lintasan 3. Cycle, siklus atau sirkuit. Sirkuit lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Siklus sederhana, simple circuit, jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Contohnya, lintasan 1, 2, 3, 1. Sirkuit sederhana. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2, dan 1 bukan sirkuit sederhana karena sisi 1,2 dilalui 2 kali. Connected atau terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung. Connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung. Graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Graf berarah G disebut terhubung kuat, strongly connected, jika untuk setiap pasang simpul sembarangan V, I, dan Vj di G terhubung kuat. Contohnya, di samping kanan, graf di samping merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarangan sepasang simpul di dalam graf terdapat instan. Graf di samping merupakan graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari dua arah. Subgraf, upagraf, dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf. Subgraf dari G jika V1, V dan E1 dan E. Komplement dari upagraf G1 terhadap G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurangi E1 dan V2 adalah himpunan yang simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Contoh graf G1 seperti ini. Selanjutnya upagraf dari G1. Dan yang terakhir komplement dari upagraf bersisian seperti ini. Contohnya, tentukan komponen terhubung dari G sama dengan V, E di mana V sama dengan A, B, C, D, F, dan E sama dengan A, D, C, D. Penyelesaiannya adalah simpul A bertetangga dengan D. Sedangkan simpul D bertetangga dengan C. Ini berarti A juga terhubung dengan C. Simpul B
E, dan F merupakan simpul terpencil. Sehingga ada G1 sama dengan V1, E1 dengan V1 sama dengan A, C, D, dan E1 sama dengan A, D, C, D. G2 sama dengan V2, E2 dengan V2 sama dengan B dan E2. G3 sama dengan V3, E3 dengan V3 sama dengan E dan E3 sama dengan 0. G4 tambah V4, E4 dengan V4, V dan E4 sama dengan 0. Dan V1, V2, V3, V4 sama dengan V. Kemudian E1, E2, E3, dan E4 sama dengan E. G1, V2, V3, dan V4 sama dengan ini sebenarnya. Spanning subgraf, upagraf merentang. Upagraf G1 sama dengan V1, E1 dan G sama dengan V, E dikatakan upagraf merentang jika sama dengan V1 dan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Contohnya graf G seperti ini. Upagraf merentang dari G. Ini bukan merupakan upagraf merentang G. Selanjutnya cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cutset selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lain jembatan Bridge adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung menjadi dua buah komponen terhubung. Contoh himpunan 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4 adalah cutset. Sisi 1,2 dibuang, tetapi graf tetap terhubung. Jika sisi 1,2 dan 1,5 dibuang, graf itu tetap masih terhubung. Jika sisi dari himpunannya 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4 dibuang, maka graf tidak terhubung, tersebut dengan cutset. Cutset terjadi pada himpunan 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4, 1,2 dan 2,5, 1,3, 1,5, dan 1,2, dan terakhir 2,6. Predicted graph atau graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot. Bobot pada setiap sisi berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dan dapat menyatakan jarak antara dua kota, biaya perjalanan antara dua kota, waktu tempuh pesan message dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, ongkos produksi, dan lain-lain. Istilah lain
adalah graf berlabel. Ini contohnya. Letak konsepnya yaitu pertama, sejarah teori graf bermula saat ahli matematika Swiss Leonhard Euler memecahkan masalah jembatan Königsberg. Kedua, pengertiannya, graf ini memiliki pasangan terurut yang himpunannya V, E, kemudian V merupakan himpunan yang beranggotakan titik-titik vertex, sedangkan E merupakan himpunan yang beranggotakan sisi-sisi edges. Ketiga, terminologi. Bertetangga, bersisian, simpul terpencil, graf kosong, derajat, lintasan, siklus, atau sirkuit, terhubung upagraf dan komplement upagraf merentang, cutset, dan graf berbobot. Kategorinya simple graph dan unsimple graph. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.